Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Chandra Kurniawan, NIM 411221030. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai analisis terhadap sebuah artikel ataupun jurnal. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis sebuah artikel atau jurnal, yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, dengan artikel berjudul Optimasi Keamanan Web Server terhadap Serangan Brute Force menggunakan Penetration Testing. Selanjutnya, untuk artikel ini akan saya sebut sebagai artikel 1. Dan yang kedua adalah artikel mengenai penerapan jam server Community Edition sebagai sistem manajemen akses terpusat di PT Digital Farma Indonesia. Artikel ini adalah artikel yang saya tulis. Kemudian artikel ini juga nantinya akan digunakan sebagai pembanding terhadap artikel 1. Dan artikel ini selanjutnya kita sebut sebagai artikel 2. Yang pertama, kita akan membandingkan secara struktur, isi, dan kualitas artikel, baik dari artikel 1 dan artikel 2. Pada artikel 1, secara struktur sudah lengkap dan memenuhi standar jurnal. Yang pertama terdapat abstrak. Abstrak pun ada dua, ya, ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan juga abstrak dalam bahasa Inggris. Kemudian terdapat pendahuluan, selanjutnya terdapat metode penelitian, lalu kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian yang keempat adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian pada artikel pembanding atau artikel 2, bagian yang pertama abstrak juga ada, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris juga ada, selanjutnya pendahuluan, kemudian terdapat pula metode penelitian, kemudian untuk hasil dan pembahasan ini tidak ada, kemudian kesimpulan juga sudah ada, kemudian ada ucapan terima kasih, dan juga ada referensi atau daftar pustaka. Kemudian dari sisi isi, pada artikel 1 ini lebih berfokus pada pengujian sebuah SIA web untuk menangani atau melakukan percobaan brute force, kemudian menampilkan juga temuan kuantitatif. Sedangkan pada artikel 2, ini lebih mendeskripsikan rencana implementasi PAM jam server di AWS menggunakan PPDIO dan menyebut beberapa kata kunci seperti jam server, kemudian privilege access management, MFA, RBAC, dan session recording. Tapi untuk saat ini memang belum menunjukkan adanya bukti konfigurasi, uji coba, metrik, dan ataupun log audit. Kemudian dari sisi kualitas, pada artikel 1 secara metodologi berbasis standar pentest, yaitu ada 5, ya, ada 5 langkah. Yang pertama melalui intelligent gathering, vulnerability analysis, exploitation, post-exploitation, dan reporting. Kemudian terdapat pula langkah uji dan juga menampilkan artifak, ya. Jadi di sini ada langkah ujinya, kemudian sistem, kemudian menampilkan artifak juga, seperti misalkan Nmap, kemudian ada artifak untuk scanning Nikto, kemudian ada artifak untuk Medusa, dan juga artifak untuk Metasploit. Sedangkan pada artikel 2, belum menyajikan rancangan arsitektur secara rinci, diagram koneksi antara jam server ke dalam aset juga belum diberikan, kemudian belum ada juga skenario uji, metrik maupun analisis resiko dan limitasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah melakukan identifikasi kekurangan pada artikel 2 dan menjelaskan apa saja yang perlu diperbaiki agar artikel 2 nantinya dapat
sejajar atau bersaing dengan artikel 1. Yang pertama pada artikel 2, hasil dan pembahasan belum ditulis atau masih kosong. Kemudian pada artikel 2 juga terdapat klaim tanpa bukti yang kuantitatif ya. Pada abstrak ini mengklaim berhasil meningkatkan keamanan dengan adanya fitur multi faktor autentikasi dan role-based access control, tetapi belum ada data yang lengkap atau belum dilengkapi dengan validitas ya. Kemudian masih minim terhadap detail teknis, jadi belum ada detail teknis, baik dari topologi ataupun arsitektur jam server, kemudian dari sisi skema RPAC, kemudian dengan alur perekaman sesinya seperti apa, ataupun kebijakan terhadap kredensial. Kemudian perbaikan yang disarankan agar mengikuti standar jurnal seperti pada artikel 1 ini, itu yang pertama melengkapi hasil dan pembahasan, kemudian metodologi evaluasinya menggunakan yang terukur, kemudian melakukan kelaikan publikasi. Jadi pastikan naskah untuk artikel yang saya tulis ini memenuhi panjang atau struktur template jurnal target agar lolos uji kesamaan. Selanjutnya kita akan kembali ke artikel 1. Pada artikel 1 kita akan melakukan identifikasi isi abstrak dan juga menjelaskan komponen apa saja yang dibahas seperti latar belakang, tujuan, metodologi, dan kesimpulan. Pada abstrak ini, latar belakangnya yang akan dibahas adalah peningkatan serangan siber, identifikasi data sensitif, dengan targetnya itu adalah web. Kemudian tujuannya adalah melakukan eksploitasi secara terkontrol untuk menemukan kelemahan dan meningkatkan keamanan web server SIA. Kemudian metodologinya yang digunakan adalah menggunakan penetration testing yang mencakup 5 langkah ya, ada intelligence, gathering, vulnerability analysis, exploitation, post-exploitation, dan reporting. Kemudian hasil utamanya yaitu dapat kerentanan, kemudian terbukanya beberapa port, kemudian keberhasilan brute force itu sendiri, kemudian melakukan mitigasi juga menggunakan fail to ban dan menolak attacker untuk masuk ke dalam sistem. Kesimpulan implisit pada artikel ini, optimasi keamanan melalui konfigurasi fail to ban berhasil sesuai harapan peneliti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Menurut saya sudah mencakup seluruh inti artikel. Abstrak ini cukup ringkas namun komplit. Dari sisi konteks, metode, hasil kuantitatif, intervensi, mitigasi yang diuji, ini mampukan pembaca memahami kontribusi tanpa membaca keseluruhan paper. Pertanyaan selanjutnya adalah menjelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Yang poin A, menjelaskan isi dari latar belakang, kemudian seperti apa masalah yang diangkat, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian. Jika dilihat dari sisi latar belakang, itu terdapat beberapa cuplikan relevan seperti tren ancaman, kemudian ada definisi dan resiko brute force, kemudian ada riset terkait gap daftar studi terdahulu, kemudian pada komponen yang dibahas ini masalah urgensinya adalah lonjakan serangan web di Indonesia berdasarkan data dari PSSN ini selama 2020. Jadi urgensinya adalah untuk meningkatkan keamanan web server.
Kemudian tinjauan pustaka yang cukup ringkas, namun ada misalkan tindakan brute force seperti yang disitasi dari Sandafian tahun 2018, kemudian ada Hossein 2020, Prasetyo 2020, dan seterusnya. Kemudian kalau dilihat, penelitian ini bertujuan untuk menemukan celah pada web server terhadap brute force untuk memperbaiki menggunakan pendekatan testing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah latar belakang ini membantu pembaca untuk memahami pentingnya penelitian? Menurut saya, latar belakang ini cukup membantu pembaca dalam memahami penelitian. Latar belakang mengarahkan kepada konteks BSSN, Badan Siber Nasional. Kemudian terdapat resiko teknis di sini disebutkan adanya tindakan brute force. Kemudian dilakukan opsi metodologis menggunakan penetration testing, dan juga melakukan tujuan dalam studi keamanan ini tujuan secara nyata ya. Hal ini memposisikan juga untuk artikel ini serta memvalidasi pemilihan metode dengan acuan penelitian sebelumnya. Yang pertanyaan keempat adalah jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Pada poin A, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian, alat yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Metode penelitian dilakukan dalam menggunakan penetration testing, di mana terdapat 5 tahapan, yaitu intelligent gathering, kemudian ada vulnerability analysis, exploitation, post-exploitation, dan reporting. Pada tahap pertama, intelligent gathering dilakukan adanya pengumpulan informasi mengenai web server. Kemudian, pada tahapan selanjutnya mengenai vulnerability analysis, tahapan ini dilakukan untuk melakukan pemindaian kerentanan dan menentukan jenis serangan yang bisa dieksploitasi. Pada tahap berikutnya, exploitation, dilakukan serangan terhadap kerentanan yang ditemukan apakah benar bisa dieksploitasi. Kemudian pada post-exploitation, dilakukan perbaikan dan menerapkan solusi pada kerentanan. Selanjutnya dilakukan pengujian kembali. Pada tahapan terakhir, yaitu reporting, pada bagian ini dibuatkan sebuah laporan berdasarkan hasil analisis berupa hasil pengujian kerentanan sebelum dan sesudah perbaikan. Kemudian bahan penelitian. Pada tabel 1 diberikan daftar alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan pengujian di penelitian ini. Untuk di tabel 1 ada digunakan 2 laptop ataupun 2 perangkat keras. Di sini Dell 7373 itu merepresentasikan sebuah tipe laptop, jadi bisa diasumsikan menggunakan 2 laptop. Kemudian 2 laptop tersebut menggunakan OS yang berbeda. Pada OS yang akan digunakan sebagai attacker menggunakan sistem operasi Parrot. Kemudian sebagai server target atau server yang akan menjadi tujuan penyerangan yaitu menggunakan OS Ubuntu. Adapun peralatan yang digunakan dalam melakukan penyerangan atau melakukan uji penyerangan yang pertama adalah Nmap untuk information gathering, terutama melakukan scanning port yang terbuka, kemudian WOIS untuk mengetahui IP address ataupun DNS name dari server tujuan, kemudian ada Nikto, kemudian ada Akunetic sebagai perangkat exploitation, kemudian ada Metasploit sebagai aplikasi post exploitation, kemudian ada Medusa dan juga ada Fail2Ban untuk melakukan mitigasi jika terjadinya serangan.
Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan desain atau pendekatan testing terhadap 5 fase tadi ya, 5 kerangka ini. Kemudian alat yang digunakan adalah seperti ini. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan hasil scanning port map, Nmap. Kemudian ada sesi untuk melakukan penyerangan menggunakan Nikto, dan juga ada menggunakan Medusa untuk mencari password. Kemudian selanjutnya adalah setelah menemukan passwordnya melakukan Metasploit. Dan yang terakhir setelah Metasploit kita menggunakan fail to ban untuk melakukan mitigasi terhadap serangan brute force. Metode analisisnya ini menggunakan metode analisis sebelum sebelum portnya dibuka, kemudian dan juga yang untuk sesudahnya adalah portnya diblokir. Pertanyaan selanjutnya, apakah metodologi sudah cukup jelas dan cukup dengan tujuan penelitian? Menurut saya sudah jelas. Metodologi operasionalnya sudah terukur, kemudian sesuai tujuan mendeteksi dan menutup celah brute force. Sejak alat, kemudian keluaran uji, serta efek perbaikan, seperti ini ya, efek perbaikan, juga sudah ditunjukkan secara eksplisit artefak visual pada tabel. Ada artefak visualnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ataupun pertanyaan nomor 5 mengenai artikel ini. Yang pertama, jelaskan tempat publikasi artikel dan style citasi. Artikel ini punya nama jurnal itu Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer. Identitas pada nomor halaman ini menunjukkan volume 10 nomor 1 yang dirilis pada Februari 2023 dengan halaman 51 sampai 58. Kemudian untuk level Sinta pada jurnal Teknologi Informasi dan Komputer ini saat ini sudah terakreditasi untuk Sinta 2. Pertanyaan selanjutnya, berapa minimal skor plagiasi yang disyaratkan dalam publikasi di jurnal tersebut? Dilantik dari laman skor plagiasi jurnal ini, di laman penyerahan naskah CTIK tercantum penggunaan Turnitin, tapi angka persentase batas similarity tidak dicantumkan secara eksplisit pada halaman web si jurnal Teknologi Informasi dan Komputer ini. Jadi untuk angka tidak dinyatakan di laman resminya, walaupun secara umum di Indonesia memakai patokan 20-25% dengan merujuk template atau guideline terbarunya atau tanya redaksi dengan angka pasti. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apa citasi yang digunakan? Dari naskah artikel 1, citasi in-text memakai gaya penulisan. Jadi kalau kita lihat di pendahuluan, misalkan ini gaya penulisannya adalah misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan contoh Divya 2018. Kemudian selain itu pada referensi juga penulisannya seperti ini. Kalau dilihat kayak ini mirip dengan citasi model APA atau hardware. Jadi bukan gaya numerik IEEE. Kemudian untuk analisis kelebihan dan kekurangan secara ringkas ya. Jadi artikel 1 itu kelebihannya rangka kerja metodologis jelas, kemudian reproducible, artefak uji kompetensinya jelas. Di sini ada artefak dalam bentuk visual misalkan. Kemudian hasil kuantitatif pra dan pasca perbaikan juga jelas. Kemudian benang merah masalah seperti
uji, kemudian mitigasi, dan dibuktikan hasil yang kuat. Pada artikel 1, kekurangan yang bisa ditingkatkan mungkin analisis dampak kinerja, overhead value to band, dampak dari analisis value to band. Kemudian generalisasi ke skenario non SSH. Misalkan untuk pengujiannya tidak hanya kepada SSH, tapi juga terhadap protokol lain seperti RDP ataupun HTTP. Oke. Kemudian pada artikel 2, untuk kelebihannya ini topik saat ini relevan dengan banyak kasus ataupun dengan teknologi yang saat ini sedang on demand. Kemudian untuk kerangkanya juga sudah menggunakan penelitian pendekatan PPI DIO. Untuk kekurangan pada artikel 2 atau artikel yang saya tulis, sebenarnya kebanyakan pada bagian hasil dan pembahasan. Karena dengan tidak adanya hasil dan pembahasan, ini dianggap akan menjadi klaim tanpa metrik atau artefak. Jadi tidak adanya bukti terhadap klaim pada abstrak. Kemudian tidak adanya diagram arsitektur dan juga detail konfigurasi. Selain itu, untuk artikel ini juga nuansa penulisannya masih berarah ke seperti laporan proyek ketimbang artikel penelitian yang secara lengkap. Jadi, untuk kesimpulan secara komparatif, untuk standar jurnal terakreditasi, misalkan Sinta 2, artikel yang satu ini sudah memenuhi kelasiman, tapi untuk artikel 2 perlu melengkapi hasil empiris, kemudian perlu melengkapi perapihan metode dan citasi. Selain itu juga perlu dicantumkan bukti teknis agar dapat bersaing ataupun dapat setara dengan artikel-artikel yang ada saat ini. Ya, demikian mengenai presentasi tentang artikel ataupun jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.